Pertemuan ke-6 kuliah online mata kuliah desain interior 1 hari Rabu 1 April 2020 dimulai. Mahasiswa silahkan untuk absen terlebih dahulu di si akad maupun di Google Classroom dan grup WA ya. Kita lihat ya. Suryani, Aulia Silvi, Arni, dan Umi yang siap untuk melaksanakan kuliah online. Silakan bergabung di Zoom. Ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu ada kendala di kameranya kelihatannya Suryani. Suara Pak Edi dengar, Suryani? Oke, ya kita lanjutkan dulu sambil Suryani gabung ya. Jadi kuliah online kita hari ini kita lanjutkan ya. Tentu kalian sudah mengerjakan tugas 1 berkenaan dengan konsep desain interior. Kemarin sudah sebelum masa darurat corona ini kita kuliah biasa sudah kalian presentasikan. Ada yang belum presentasi? Dan enggak? Ya, ceritakan konsepnya. Terus kemudian kalian juga sudah mulai mengerjakan denahnya, ya. Denahnya yang tipe 72 ya, tipe 72. Kemudian sekarang kalian mulai implementasikan ke konsep kalian ke dalam perancangan interior rumah tinggal. Jadi sebenarnya nanti akhirnya kalau memang relevan antara konsep bangunan dengan tamannya, itu saya kira tidak masalah seandainya yang denah yang sudah kita kembangkan tamannya yang desain interior. Jadi terpadu saja tidak mengapa, ya. Jadi terpadu tidak mengapa. Ya. Tapi fokus pembahasannya kalau dalam mata kuliah kita ya tentang perancangan interiornya, ya, interiornya. Sementara kalau arsitektur landscape itu tentang taman dalam rumah. Pertama tugas ini adalah simultan terus menerus, ya. Kalian akan sampai untuk ujian tengah semester. Jadi nanti 3 minggu lagi kita UTS itu sudah kalian selesaikan interior kalian. Baik, untuk hari ini silahkan dipresentasikan atau dilaporkan progress report dari perancangan desain interior 1 ya, untuk rumah tinggal. Oke, silahkan. Siapa dulu nih? Nah, dulu biasanya Bupipah ya. Sekarang Silvi dulu. Silvi mantep. Ya, Silvi dulu. Silakan Silvi. Laporkan, presentasikan untuk interior 1, tugas interior 1. Halo Silvi. Silvi. Ya, Silvi. Silvi. Halo, Silvi dengar suara?
Dengar suara Pak Edi? Ya. Iya, Pak. Ya, silahkan presentasikan. Presentasikan. Ya kamu, tugas kamu. PPT itu ya, Pak ya? Ya, Gimana, Pak? ya. PPT. Ya. Perkembangan kamu gimana? Oke. Ya, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Nah, sini saya akan menjelaskan tentang analisis elemen interior neoklasik. Pendahuluan. Bentar, Pak. Ruang adalah tempat di mana seseorang berinteraksi, memberikan aksi dan reaksi. Reaksi manusia dapat timbul dari pengaruh keadaan lingkungan sekitar. Keadaan sekitar atau sekeliling lingkungan yang diterjemahkan dalam unsur desain yang dapat memenuhi kebutuhan secara fisik dan spiritual bagi si pengguna. Disebut juga dengan suasana. Suasana adalah keadaan sekitar atau sekeliling lingkungan yang diterjemahkan dalam unsur-unsur desain yang dapat memenuhi kebutuhan secara fisik dan spiritual, mengandung nilai-nilai keindahan dan kegunaan bagi si pengguna. Faktor pembentuk suasana yang pertama adalah aksesoris. Menurut substandar 1999-212 diuraikan bahwa aksesoris dalam interior merupakan unsur dekorasi selain berfungsi sebagai hiasan dalam ruang. Aksesoris juga berperan dalam menunjang penciptaan suasana dalam ruang karena tanpa dekorasi suasana keindahan diri ruang akan menjadi berkurang. Yang kedua adalah elemen pembentuk ruang. Elemen pembentuk ruang meliputi dalam, yakni yang pertama strike atau garis lurus, yaitu vertikal, mengekspresikan kekuatan dan pemaksaan, dapat menciptakan atmosfer yang agung atau bermartabat dan memberikan ilusi dari ketinggian ruang. Yang kedua, horizontal, memberi kesan keluasan atau kelapangan, relaksasi dan menunjukkan tampak yang lebar. Diagonal, cenderung menunjuk ke suatu ruang dan menjaga mata untuk terus bergerak. Terlalu banyak menggunakan garis diagonal akan melemahkan unity design. Curve atau garis lengkung. Yang pertama adalah lingkaran, circle, dan full curves. Menstimulasi keceriaan dengan warna yang cerah dan kontras. Terlalu banyak garis lingkaran akan menghasilkan kegelisahan atau keresahan. Voluptuous, full and complex curve atau lebih tegas, garis dan bentuk yang berliku-liku memberikan kesan keindahan, kemewahan, kekayaan. Yang terakhir adalah softer, delicate, curve, line, and shapes atau lebih lembut. Kurva yang lembut dikombinasi dengan proporsi yang baik akan memberikan kesan keanggunan dan kemurnian. Style klasik cocok dengan karakter tersebut. Yang berikutnya adalah warna. Menurut Diput 1991, warna adalah corak rupa seperti hijau, kuning, dan sebagainya. Menggunakan warna dalam desain suatu ruang dapat memberikan efek psikologis pada si pengguna. Warna juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam penciptaan suasana ruang. Dikatakan oleh C. Pamudi Substandar dalam bukunya yang berjudul Desain Interior, bahwa perpaduan dari warna-warna yang digunakan dalam suatu ruang menciptakan suasana ruang yang lebih hidup dan tidak membosankan. Menurut Taylor Hartman, dalam bukunya yang berjudul The Color Code, warna dapat memberikan atau menciptakan suasana dan efek emosional. Yang berikutnya adalah tekstur. Menurut Ching, tekstur adalah kualitas spesifik suatu permulaan yang dihasilkan oleh struktur trimatranya. Struktur seringkali dipakai untuk menerangkan kehalusan atau kekasaran relatif suatu permukaan. Ia juga dapat dipakai untuk menerangkan karakteristik kualitas-kualitas permukaan bahan yang sudah dikenal, seperti kekasaran batu, serat kayu, dan anyaman kain, dan tekstur dalam suatu ruang juga dapat memberikan suasana dalam ruang, seperti batuan akan memberi suasana alami.
Yang berikutnya adalah bahan atau material. Yang pertama, lantai. Bahan penutup lantai yang memberi suasana hangat. Misalnya, karpet, parket, jalur kayu, serat kayu, dan sebagainya. Yang kedua, bahan penutup lantai yang memberi suasana dingin atau sejuk. Misalnya, marmer, batuan alami, lantai keramik, dan sebagainya. Berikutnya, bahan marmer mempunyai karakteristik permanen dan kaku. Penggunaan bahan marmer sebagai penutup lantai memberikan suasana yang indah dan sejuk atau nyaman. Yang berikutnya, bahan keramik atau berkeramik tile mempunyai karakteristik indah, sejuk, dan luas. Bahan kayu mempunyai karakteristik alamiah, kedap suara, tahan lama, dan penghantar hangat yang baik. Suasana yang tercipta adalah suasana hangat, alami, dan indah. Yang kedua, dinding, yaitu batu. Bermacam-macam batu memberi kesan dan suasana relief mirip dengan dinding goa sehingga terasa ada pendekatan dengan alam, indah, hangat, dan merupakan sebuah usaha untuk menciptakan suasana dan unsur yang berlarian. Yang kedua adalah cat. Penggunaan bahan cat sebagai penutup dinding memberikan suasana yang bersih, luas, dan rapi. Yang ketiga, fiberglass adalah penggunaan bahan fiberglass pada ruang memberikan suasana ruang yang luas, bersih, dan modern. Yang keempat adalah glass, cermin, kaca atau kaca bening, Ray-Ban, kaca es memberikan suasana indah dan modern, memperluas kesan ruang dan terang karena bahan kaca dapat merefleksi cahaya. Interior dan perabotan. Untuk desain neoklasik, di sini saya menggunakan lampu kristal. Cahaya yang tersebar lembut dan matte ini adalah bagaimana Anda dapat dengan sempurna menekankan keindahan dekorasi ruangan dan nuansa desain. Yang terbaik lampu gantung dalam gaya ini, yaitu kristal dan berat dengan banyak detail kecil. Selain itu, Anda dapat menggunakan lampu tersembunyi atau lampu gantung yang terletak di ketinggian yang berbeda. Yang berikutnya adalah tirai. Untuk tirai lebih baik untuk mengambil kain sutra yang tebal dan mahal karena dijahit secara ketat sesuai dengan pola klasik. Detail aksen lambrequin dengan setengah lingkaran secara harmonis dikombinasikan dengan lipatan jabot dan terbungkus. The cornice tentu dihiasi dengan ukiran. Ini adalah furnitur kursi dan meja untuk desain interior neoklasik. Penerapan neoklasik di berbagai ruang. Ruang tamu. Ruangan itu sendiri tidak membutuhkan partisi apapun. Zonasi ruangan melakukan kolom atau setengah kolom. Hanya ada satu karpet dengan pola geometris, sisa elemen mengelilinginya. Permukaan kaca akan terlihat bagus dan jendela kaca berwarna. Yang berikutnya adalah ruang kamar tidur. Secara simetris tempat tidur ganda dengan sandaran tinggi dari keturunan pohon yang berharga, laminasi diizinkan dalam nada-nada tunggal yang gelap atau terang. Sampai tempat tidur yang berlapis krom atau dengan sepuhan sangat bagus akan menjadi lampu kristal-kristal Swarovski yang berkilauan. Yang berikutnya adalah dapur. Jangan lupa tentang peralatan modern, fusi harmonis benda modern atau kerudung, wastafel, peralatan rumah tangga dengan elemen neoklasik dicapai melalui penggunaan fasad bingkai. Metode ini hanya digunakan dalam neoklasik. Sekian dan terima kasih. Maaf Pak, itu punya Pak Edi di mute. Oh, maaf diambil. Iya. Baik. Kalian dengar suara Pak Edi?
Iya, Pak. Ya, jadi di mute jadi ngomong tok tanpa suara. Baik ya. Jadi ini untuk Aulia juga untuk semuanya ya. Jadi nanti mulai konsepnya itu diterapkan di misalnya ruang tidur dulu diselesaikan atau ruang tamu dulu, ruang tengah dulu ya. Kan tadi kamu selesaikan dari mana dulu? Satu-satu nanti kemudian progress reportnya dilaporkan mingguan ya. Baik, selanjutnya Arni. Silakan Arni. Arni, silakan. Iya, Pak. Ya. Ada nih, Pak. Oke, silakan. Saya akan menjelaskan tentang konsep ruang tamu dari rancangan interior yang akan saya buat, yaitu menggunakan estetika Thomas Aquinas. Ruang tamu adalah ruangan yang memiliki konsep yang diusung ke seluruh ruangan. Letak ruang tamu biasanya juga didesain sedemikian rupa. Perabot dan hiasan yang terdapat di ruangan ini biasanya terdiri dari satu set sofa, hiasan, karpet, dan lain-lain. Ini adalah konsep ruang tamu yang akan saya terapkan pada desain interior nantinya. Pada prinsip estetika Thomas Aquinas ini sangat memperhatikan proporsi, simetri, dan unity yang akan ditampilkan. Saya mengambil pendapat Thomas Aquinas yang akan saya terapkan dalam desain saya nantinya, yaitu keindahan meliputi persyaratan, integrity of perfection atau keutuhan atau kesempurnaan, yaitu keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi. Kedua, proportion or harmony, perimbangan atau keserasian, yaitu keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh. Yang tiga, brightness of clarity, kecemerlangan atau kejelasan. Menurut Aquinas, hal-hal yang cacat adalah jelek, sedangkan hal-hal yang berwarna cemerlang atau terang adalah indah. Dinding pada ruang tamu ini terdapat banyak shape sehingga pembentuk elemen interior dinding dan lain sebagai dekorasi interior. Pemilihan warna yang akan saya gunakan nantinya yaitu putih, hitam, abu-abu, coklat, dan biru. Namun dominasi yang akan digunakan adalah warna putih. Untuk plafon, memilih material yang bertekstur aktual, yang halus, dan berwarna putih pula. Sedangkan lantai pada ruang tamu ini memiliki tekstur aktual yang halus karena menggunakan material terrazzo dan tampak terlihat banyak shape sehingga terdapat patra.
pada gambar sebelah kanan itu adalah material terrazzo, contohnya. Untuk pencahayaan, di ruang tamu ini juga tetap memperhatikan aspek estetis, apakah bentuk lampu mempengaruhi atau bahkan merusak konsep yang ada atau semakin memperkuat konsep yang telah dibangun dalam penerapannya, bisa menggunakan lampu gantung atau lampu duduk. Jadi untuk masalah pencahayaan juga perlu perhatian khusus agar konsepnya tidak rusak atau keluar dari konsep Thomas Aquinas tersebut. Ini adalah contoh lampu yang bisa digunakan. Terima kasih. Oke, Umi, silakan Umi. Silakan Umi. Halo Umi. Tes, Umi. Arni dengar suara Pak Eci? Dengar, Pak. Umi? Silakan Umi. Umi, silakan. Halo, Umi? Saya Pak ini. Iya. Iya, iya Pak. Ya. Sinyal saya hilang Pak. Iya. Sebentar Pak. Assalamualaikum akan satu tema pernikahan.
Saya mulai lagi ya, Pak. Dalam bahasa Mandarin, kata Feng dan Shui secara harafiah berarti angin dan air, yang ketika digabungkan merujuk pada kehidupan etnis Cina. Kata tersebut mewakili kekuatan alam angin dan udara, pegunungan dan perbukitan, sungai dan hujan, serta pengaruh gabungan dari proses alam itu. Salah satu persyaratan mendasar rumah yang sehat ialah sistem penghawaan udara dalam rumah yang terus berganti. Untuk yang pertama yaitu lantai keramik ke ruang tamu. Menurut konsep Feng Shui, area ruang tamu rumah ini akan menggunakan lantai keramik warna putih. Dalam konsep Feng Shui, warna putih berarti kemurnian dan kepolosan yang menyimbolkan permulaan bersih, segar, dan kebebasan. Warna ini sangat cocok untuk ruang keluarga, ruang santai, maupun dapur. Sebaliknya, warna ini tidak cocok untuk digunakan pada ruang tidur anak atau ruang makan keluarga. Selanjutnya itu dinding atau tembok ruang tamu. Banyak yang menganggap warna abu-abu adalah warna yang membosankan atau sebaliknya elegan. Dari segi Feng Shui, cat tembok warna abu-abu membawa energi yang indah bagi ruangan di dalam ruangan. Sepanjang kamu tahu cara memakainya, warna abu-abu sebagai cat tembok di dalam rumah bisa dihadirkan di arah barat atau memupuk kreativitas dan utara untuk kemajuan karir. Selanjutnya itu furnitur. Yang pertama, tata letak sofa. Menurut konsep Feng Shui, letakkan sofa berdekatan dengan dinding. Sofa merupakan salah satu furnitur utama pada ruang tamu. Jangan meletakkan sofa jauh dari sisi tembok karena akan membuat nasib yang malang pada Anda. Letakkan sofa dekat dan menempel pada tembok. Posisi ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada tamu dan kepada penghuni rumah. Selanjutnya itu hindari meletakkan sofa di membelakangi jendela. Jendela dianggap sama dengan pintu di dalam ilmu Feng Shui. Karena akan ada banyak kemungkinan pergerakan orang terdekat akan membuat orang tersebut menjadi tidak nyaman. Posisi sofa menghadap pada pintu utama. Hal ini bertujuan agar orang yang sedang berkumpul atau duduk pada Hal ini bertujuan agar orang yang sedang berkumpul atau duduk pada sofa tersebut dapat merasa aman karena dapat mengetahui ketika ada orang lain datang dan dapat meningkatkan kewaspadaan pada segala sesuatu hal yang akan terjadi.
Selanjutnya itu penggunaan lampu pada ruang tamu. Di sini menurut konsep Feng Shui menggunakan lampu gantung kristal. Sehubungan dengan fungsi sebagai lampu, rangkaian kristal ini tentunya diperlukan untuk menambah terang ruangan. Energi yang pada cahaya pada suasana malam yang sangat dingin dan bernuansa gelap. Kristalnya sangat kegelapan. Biasanya penggunaan lampu pada ruang tamu bila suasana ini diartikan sebagai bentuk penyelarasan Feng Shui. Selanjutnya elemen dekoratif Feng Shui. Yang pertama yaitu dapat menambahkan lukisan pada dinding. Menurut Feng Shui, rumah memilih lukisan yang dipajang di rumah tidak boleh sembarangan. Lukisan dapat mempengaruhi keberuntungan bahkan keharmonisan keluarga. Memiliki aura positif yang baik untuk rumah. Jika ingin memajang lukisan di rumah, sebaiknya pilih lukisan dengan tema yang baik seperti panen, padi, ikan, atau taman. Oke. Sudah, Pak. Baik ya. Oke. Baik ya. Jadi setelah konsepnya diketahui dan direncanakan, nanti diterapkan di SketchUp, ya, diterapkan di SketchUp tadi. Tadi di dalam Feng Shui kan termasuk penataan sofanya harus menghadap kemana, dia ya, mendekatkan ke dinding, mendekatkan ke dinding, menghadap ke arah pintu supaya meningkatkan tingkat kewaspadaan, tidak berada di dalam dekat jendela yang menutupi pergerakan. Itu konsep itu kan diterapkan nanti dalam penataan interior rancangan kamu di dalam SketchUp ya. Kemudian nanti kalau sudah jadi, nanti presentasikan dalam bentuk PowerPoint ya, foto screenshotnya, posisi-posisinya, ya. Kemudian juga di dalam SketchUp-nya juga nantinya. Jadi mulai diimplementasikan konsep desainnya ke masing-masing ruang ya. Baik, saya kira itu dan nanti setiap minggu progress report ini akan dipresentasikan untuk bisa dipelajari bersama. Jadi masing-masing konsep tadi punya kekhasan di dalam desainnya ya. Nanti bagaimana tadi neoklasik beda dengan penerapan Feng Shui ataupun prinsip-prinsip desain Thomas Aquinas yang tadi di tempatnya Arni yang akan diterapkan menjadi konsep penataan interiornya. Ya, saya kira cukup ya. Nanti kita bisa komunikasi lewat Classroom maupun lewat WA. Ya. Terus tugasnya diupload di Classroom ya. Capaian hari ini diupload di Classroom. Ya. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.